Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatidz, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Husnul Khotimah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pada kajian pagi hari ini saya akan sedikit membacakan atau mengutip dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah pada bab tentang tulul amal, panjang angan-angan untuk lebih mendatangkan keberkahan. Kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang tua kita, kakek nenek kita, sahabat famili, saudara saudara guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah bi niyatil qabul wa bi jahil rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu, wa'alamu ma'asyiral ikhwan ayqadallahu qulubana wa qulubakum minal ghaflati wa wafaqana wa iyyakum lil isti'dadi lin naqlati minad daril faniyati ila daril baqiyah. Anna min adarril asya'i 'alal insani tulul amal. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan
potensi keburukan. Makanya dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Kualitas keimanan seseorang kadang naik, kadang turun, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Di sekarang kita nih, insya Allah kualitasnya lagi pada naik imannya, lagi pada bagus. Tapi bisa boleh jadi suatu saat bakal turun iman kita, bakal turun kualitas keimanan kita. Turunnya kualitas keimanan kita bisa dari dalam, juga bisa dari luar. Makanya Nabi ngajarin, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Banyakin doa, ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku agar bisa terus istiqomah dalam agamamu. Karena memang sifatnya hati kita ini bolak-balik. Kadang lagi lempeng-lempeng banget kayak malaikat, lagi lurus-lurus banget kayak Nabi. Tapi giliran belok nyungsepnya gak kira-kira. Giliran belok bisa lebih sadis daripada iblis. Itulah hati kita manusia. Maka jangan sombong jadi manusia, walaupun saat ini seandainya kita udah berada dalam track yang benar. Karena bisa boleh jadi suatu saat kita bakalan belok. Selalu minta perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat yang membawa kepada kelalaian. Wa wafaqana wa iyyakum lil isti'dad lin naglati min ad-dar al-faniyati ila ad-dar al-baqiyah. Semoga Allah memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, agar bisa mempersiapkan diri ini untuk suatu saat pindah dari dunia yang fana menuju akhirat yang kekal selama-lamanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa ibadah, bisa berbuat baik, hakikatnya bukan karena memang kemampuan kita, tapi itu lebih karena kehendak Allah, iradahnya Allah, takdirnya Allah. Kita bisa berbuat baik. Dihadirin, tadi sholat subuh berjamaah, lanjut hadir di majelis ilmu, bukan semata-mata bisaan kita, bukan semata-mata kemampuan kita, tapi memang Allah yang gerakkan hati kita, Allah yang gerakkan badan kita untuk mau duduk hadir di majelis ilmu selepas sholat tadi. Maka jangan sombong. Hatta sampai-sampai orang yang mampu beribadah sholat sunnah ratusan bahkan ribuan rakaat sekalipun, bukan karena mampunya dia, bukan karena bisanya dia, tapi karena Allah gerakkan hatinya, Allah gerakkan badannya untuk bisa mengabdi kepada dirinya. Maka kita berlindung kepada Allah, minta kepada Allah supaya ini badan kita bisa mempersiapkan untuk pindah dari dunia menuju akhirat. Kita semua bakalan pindah. Walaupun jabatan kita mentereng sekalipun, rumah kita mewah sekalipun, bakal pindah. Pindah dari baniyah, tempat yang panas, tempat yang tidak kekal. Makanya kan dalam surat Ar-Rahman Allah firmankan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya panas,
semuanya binasa, semuanya hancur. Pokoknya yang namanya makhluk pasti binasa, yang namanya makhluk pasti hancur, pasti mati. Sampai malaikat maut pun mati juga nih. Malaikat maut yang memang tugasnya mencabut nyawa sekalipun bakalan mati juga. Yang namanya makhluk bakalan mati juga. Maka suka ada kisah nanya, "Oh Ustaz, iya, malaikat maut kan bakalan mati." Benar. Terus yang matiin dia siapa? Ini pertanyaan sebetulnya tak penting-penting banget dijawab. Intinya semua yang bernyawa, semua yang namanya makhluk pasti mati. Kalau iseng juga mau jawab, dalam beberapa literatur saya baca, yang mencabut nyawa malaikat maut pertama ya Allah, pendapat yang pertama. Yang kedua, malaikat maut itu sendiri yang Allah perintahkan untuk mencabut nyawanya. Clear kan? Selesai pertanyaan. Walaupun sekali lagi saya tegaskan, ini pertanyaan kayak gini gak penting-penting amat dijawab. Apa untungnya buat iman kita nanya yang cabut nyawa malaikat maut siapa? Karena untungnya buat keimanan kita. Semua kita bakal pindah. Maka hakikatnya orang meninggal dunia itu pindah dari alam dunia menuju alam barzahnya, menuju alam akhiratnya yang lebih kekal. Maka dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, "Anna min adarril asya'i 'alal insani tulul amal." Bahwasanya yang paling berbahaya bagi kita manusia ketika menjalani kehidupan ini adalah tulul amal, punya sifat, punya rasa tulul amal. Apa itu tulul amal? Wa makna tulul amal istisyaru tulul baqa'i bid dunya hatta yaghlaba dzalika 'alal qalbi wa yahuja bil amali bi muqtadahu. Sifat tulul amal adalah merasa hidupnya kekal di dunia sampai perasaan itu menyelimuti hatinya sehingga amal perbuatannya hanya mengarah kepada dunia doang. Jadi berpikiran bahwa hidup itu cuma di dunia doang, nggak ada di akhirat. Yang penting dunia. Ini bahaya nih. Orang yang merasa akan hidup kekal di dunia, dalam artian senang cuma di dunia doang, nggak percaya dengan kehidupan akhirat, implikasinya dia akan beramal untuk dunia doang. Energi yang dia punya, potensi yang dia miliki hanya untuk dunia doang. Mau ngapain pagi-pagi sholat subuh berjamaah? Mau ngapain pagi-pagi hadir majelis ilmu? Gak penting. Ini waktunya waktu tidur nih. Ini orang yang konsepnya cuma dunia doang. Waktu subuh masih masuk waktu tidur. Bangun tidur, dia olahraga, dia jogging. Gak ada urusannya sama akhirat, gak ada. Berbeda halnya dengan orang-orang yang memiliki konsep akhirat. Mohon maaf nih, di bapak-bapak yang hadir sekarang, tadi udah sholat subuh berjamaah, terus hadir di majelis ilmu. Tujuannya apa saya tanya? Pak, ini pada tidur apa?
Belum ya. Maka ini bicara iman Pak. Kita nih mau malam-malam bangun tahajud, mau sholat berjamaah, mau hadir di majelis ilmu, mau sholat duha, mau qobliyah ba'diyah, karena bicaranya iman. Orientasi kita akhirat. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Ini kan konsep orang beragama kayak gitu. Sehingga ketika dia beramal, berbuat sesuatu, tolak ukurnya bukan sekedar untuk rugi dunia, tapi tolak ukurnya adalah untuk rugi akhirat. Nih kalau saya tidur terus dari malam sampai pagi, buat dunia untuk badan bisa segar karena tidurnya banyak, tapi buat akhirat untuk apa? Pagi-pagi habis bangun tidur, saya pergilah jogging, jalan-jalan, lari pagi. Untuk dunia untuk enggak, bisa boleh jadi untuk dunia untuk badan jadi sehat, olahraga kan sehat. Tapi ninggalin sholat subuh, nggak hadir majelis ilmu, untuk enggak buat akhirat saya. Tuh orang beriman kalau ukurnya bukan sekedar dunia doang. Sementara orang-orang yang turun amal, tolong ukurnya itu dunia, karena memang yang dicari cuma kesenangan dunia. Dan ini banyak terjadi di akhir zaman. Dari rezeki dari pagi, dari gelap sampai gelap lagi, tolak ukurnya dunia. Yang penting duit kumpul, yang penting duit banyak. Permasalahan akhirat, halal haram kan akhirat ya. Kalau dunia nggak pakai halal haram, mau halal kek, mau haram kek, harus mencuri kek, harus korupsi kek, harus zalimin orang kek. Kalau udah untuk urusannya cuma dunia, yang penting dapatnya banyak. Nggak bicara berkah, nggak bicara halal haram, bicaranya banyak. Maka dia totalitas potensi yang ada pada dirinya, dari uang, dari duit, kerja, yang penting banyak, yang penting saya tercukupi, yang penting keluarga saya tercukupi. Orang lain bodoh amat, zalim bodoh amat, haram kerja terus. Orientasinya dunia. Ini orang terlalu lama begitu. Tapi kalau orang-orang beriman, orientasinya agama, cari uang, ya silahkan. Karena memang merupakan kewajiban untuk mencari nafkah, menghidupi anak istri. Tapi yang dicarinya halal, caranya halal, metodenya harus yang Allah ridhoi. Begitu. Maka saya akan lengkap pembahasan kitab ini karena memang terlalu panjang. Maka kita diingatkan untuk senantiasa orientasi kita jangan cuma dunia. Karena kalau orang sudah dulu amal, orientasinya dunia, segala sesuatu ya udah, pokoknya yang dikerjain bagaimana bisa mendapatkan kesenangan dunia, bagaimana bisa mendapatkan kemewahan dunia. Gak sholat ya gak apa-apa, gak puasa ya gak apa-apa, zakat ya bodo amat. Karena sholat gak bikin saya kaya, puasa justru bikin saya menderita. Berapa banyak, mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf Pak, ada yang tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita, keluarga kita, bahkan yang sibuk nyari uang buat lebaran, tapi dia kagak puasa. Ada apa kagak yang begitu? Nah, ada apa kagak yang begitu? Saya tanya ya, lebaran itu dunia apa akhirat? Lebaran itu dunia.
ditinggalin puasanya. Nah, kuatah saya kalau puasa. Kalau saya puasa saya nggak kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat uang. Terlebaran anak saya gimana, istri saya gimana? Akhirnya sebulan pol dia nggak puasa. Cuma untuk mikirin bagaimana bisa berlebaran. Itu terlalu lama namanya. Tapi kalau konsepnya akhirat, yang penting lepas Ramadan dosa saya diampuni. Lepas Ramadan saya mendapatkan banyak anugerah. Yang kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka kalau seandainya kita pengen dosa kita diampuni selama Ramadan, yang lalu-lalu dimaafkan oleh Allah, kuncinya puasa dengan dasar iman dan mengharap ridho Allah. Itu yang dikejar, bukan lebarannya, sehingga meninggalkan puasa. Maka pengarang kitab ini menjelaskan وَالْأَلِمْ تَسْوِيبَ وَالتَّأْخِيرَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَهَكَذَا كُلُّهُ مِنْ شُؤُمِ النُّورِ الْأَمَلِ فَاحْذَرُوهُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ وَالْأَلِمْ تَسْوِيبَ وَالتَّأْخِيرَ فِي أُمُورِ الدُّنْيا وَالْمُبَادَرَةَ وَالتَّشْمِيرَ فِي أُمُورِ الْآخِرَةِ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك لا تموت أبدا واعمل لآخرتك كأنك ميت أبدا. Jeleknya orang punya sifatul amal, dia akan melupakan ibadah, dia akan jauh dari Allah, melupakan akhirat. Makanya kata pengarang kitab ini, jauhin sifat itu. Wa kali taslim wa ta'khir fi umuri dunya. Jadi orang kalau punya sifatul amal untuk ibadah kepada Allah tak tahan. Lagi kerja, lagi ngojek, azan berkumandang. Orang yang punya sifatul amal akan bilang, "Entar aja dah." Baru juga azan. Masih banyak waktu. Gak lama dia dengar khobar. Entar aja dah sholatnya. Baru juga khobar. Habis khobar selesai, orang-orang pulang sholat berjamaah. Pulang dari sholatnya di masjidnya, dia bilang, entar aja dah. Baru juga rapi sholat, orang waktu masih banyak. Entar. Sampai apa? Akhirnya dia sholat di akhir waktu. Makanya Al-Habib Abdullah mengatakan, hendaklah kita menjadikan untuk urusan dunia entar-entaran aja, tunda aja gak apa-apa, penting itu urusan akhirat. Sementara untuk urusan akhirat buru-buru. Coba kadang-kadang dengan teorinya gampang, ya Pak ya, teorinya gampang. Pokoknya saya mau penting akhirat udah, dunia belakangan. Iya, betul. Saya tanya Pak ya, saya tanya sekali lagi saya tanya. Misalnya kemarin kita sudah tahu bahwa oleh kita berpaham setiap hari Minggu kita pengen hadir di majlis ilmu di Masjid Husnul Khotimah karena ada kajian. Pokoknya besok saya mau ngaji dah, mau ngaji subuh sholat berjamaah, habis itu ngaji. Tiba-tiba ada rekan bisnis kita yang bilang ke kita, "Ji, besok habis subuh kita ketemuan ya, ada proyek nggak gede sih, cuma 100 juta habis subuh." Kita bilang kepada teman kita, "Ya, jangan habis subuh dah, saya ada pengajian."
bisnis udah kajian tinggal dulu nih, penting 100 juta. Pertanyaan saya, kalau terjadi kayak gitu, kita pentingin ngaji apa pentingin proyek 100 juta? Pak, kita lihat orang pengen ngaji, hadir majlis ilmu setiap minggu subuh, tiba-tiba ada yang ngajakin proyek 100 juta pas subuh minggu juga. Kira-kira betul kan itu antara ngaji sama hadir majlis ilmu, antara hadir majlis ilmu dengan proyek 100 juta, kira-kira pentingin mana Pak? Pak, ngaji apa 100 juta? Kau saya malu-malu jawabnya Pak, ngaji apa 100 juta? 100 juta kan? Gak kan kete, gurunya juga begitu. Walaupun udah janji nih, hadir besok insya Allah, ada proyek 100 juta, boleh. Kalau saya datang, 100 juta boleh. Udah telepon pengurus, mohon maaf, Bapak saya gak bisa hadir. Saya ada keperluan, udah ada. Padahal 100 juta, ya kan? Bener gak gini? Pikiran kita yang penting akhirat dulu, yang penting kejar ridhonya Allah. Ketika azan berkumandang, panggilan salat datang, tiba-tiba bos kita panggil yang sering gaji kita, Pak, datang kepada saya sekarang juga. Azan berkumandang, udah mau berangkat ke masjid, bos kita panggil, penting juga sama-sama. Saya tanya, duluin panggilan Allah apa panggilan bos? Panggilan bos, bener ya? Kenapa kita dulu panggilan bos? Saya tanya, gaji dia, ya gaji kita dia bosan. Rezeki kita dari Allah. Maka dalam beragama itu memang perlu keistiqomahan. Alhamdulillah menjelaskan, kalau untuk urusan dunia kalau bisa entar aja deh, entar aja. Tapi akhirat sebenarnya kita pasang waker ini, alarm untuk sholat tahajud jam 3 malam. Ketika itu alarm bunyi untuk mengingatkan kita tahajud, Bapak langsung bangun sampai tentara dulu. Pak, kan alarm suka kita pasang untuk mengingatkan tahajud kita ya. Jam 3 kita pasang tuh. Bunyi tuh alarm. Setelah bunyi, pertanyaan saya langsung bangun sampai tentara. Pak, kalau saya sih tentara Pak, kadang-kadang jujur aja. Iya, saya pasang lagi 5 menit kemudian baru bunyi. Begitu kita tuh. Karena memang jujur saja masih kuat dunianya ini. Orang-orang salafus saleh yang terdahulu untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah di tengah malam, dia berusaha semaksimal mungkin. Apapun dia lakukan. Di antara yang menarik yang pernah saya baca, ada seorang ulama kita agar tidurnya bangun di tengah malam, agar tidak terlalu nyenyak, agar bisa mendapatkan keuntungan akhirat. Itu sebelum tidur, kasurnya disiramin air, Pak. Bukan biar adem, bukan, biar becek. Kalau kasurnya becek, dia tidurnya kakinya, agar malamnya bisa bangun. Kalau kita kan kagak ya, kasur kita kesiram air, kita lapin, kita tatakin, kita double tata kaki, biar apa? Biar tidurnya nyenyak. Kalau mereka orang masalah saleh yang terdahulu sengaja dibasahi supaya tidurnya kagak nyenyak. Itu beda memang. Ternyata beliau orientasi akhiratnya
kita itu semakin dekat. Karena sesuatu gaib yang gak kelihatan, yang gak nampak, tapi paling dekat menghampiri kita itu adalah kematian. Kita udah yakin bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati, termasuk manusia. Yakin udah pasti. Tapi yang kadang kita kurang yakin bahwa kematian yang datang kepada kita bisa datang kapan saja. Kalau untuk urusan setiap yang bernyawa pasti mati, insya Allah kita yakin, memang kita lihat. Dan begitulah perputaran hidupnya manusia. Ada hidup setelah ada kematian di ujung hidupnya. Tapi yang belum kita benar-benar menancap dalam diri kita, yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dan terkadang tanpa ada ragu-ragunya. Kalau mohon maaf, kematian adalah memang akhir segalanya, kita nggak perlu khawatir. Kalau setelah mati tidak ada apa-apanya, kita nggak usah pikirin. Tapi ternyata setelah mati itu ada apa-apanya, dan mati itu bukan akhir segalanya, tapi justru awal dari segalanya. Maka perlu persiapan, karena hidup setelah mati itu butuhnya pahala. Hidup setelah mati nggak butuh duit. Duit kita yang banyak kagak ngaruh, kekayaan kita yang berlimpah kagak ngaruh. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta kita nggak bermanfaat, uang kita nggak bermanfaat, keturunan kita yang banyak nggak bermanfaat, koneksi kita nggak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah orang yang datang dengan hati yang selamat, yang banyak pahalanya karena ibadah di dunia. Nah, orang zaman sekarang kadang termasuk kita belum benar-benar meyakini bahwa kematian itu bisa datang kepada kita kapan saja. Sehingga kadang ketika lagi sehat, ketika lagi banyak uang, hidupnya selalu-lalunya. Maka bagus sekali nasihat Imam Syafi'i mengatakan, tasawwaf min at-taqwa bainaka la tadri idza jadda al-lailu hal ta'isu ila fajr. Berbekalah kalian dengan ketakwaan yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya. Baguskan kualitas ibadah kalian, karena kalian tidak pernah tahu apabila malam datang, malam gelap telah datang, mungkinkah kalian tetap hidup sampai esok hari? Malam kita tidur, belum tentu bangun lagi. Bisa boleh jadi kita tidur kita yang terakhir pada malam itu. Karena tidur itu adalah hakikatnya setengah kematian. Baik kita diajarin doa, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, yang telah menghidupkan kami setelah kematian. Kita tidur ke malam, gak ada jaminan besok paginya bakal bangun, gak ada jaminan. Berapa banyak orang yang tidur malamnya sehat, segar bugar, itu menjadi tidur terakhir dia. Makanya kata Imam Syafi'i dalam lanjutan syair tadi, kam min sahihin bata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang badannya sehat, segar bugar, kagak sakit, mati tanpa sakit lagi. Maka sering kita dengar cerita, sering kita berucap, gak nyangka ya bapak ibu tuh, padahal tadi subuh ngaji bareng saya, duduk senderan, pakai baju koko putih, tahu-tahu siangnya udah dipanggil oleh Allah, pulang gaji cuma pengen istirahat doang, padahal gak enak banget ini. Tidur sebentar
meninggal dunia. Ada nggak yang begitu? Ada, banyak yang begitu. Gak nyangka tuh bapak semalam masih sholat isya berjamaah bareng saya. Sholatnya di samping saya, seger banget, gak sakit gak apa. Pulang bareng saya, dia pulang ke rumahnya, saya juga pulang ke rumah saya. Ketika sholat subuh, ternyata saya sampai masjid dapat kabar bapak itu meninggal dan gak sakit lagi. Hanya gak nyangka ya, padahal subuh minggu isi pengajian di Masjid Usul Khotimah, siang-siang udah gak ada. Ada nggak gitu? Jangan lihatin saya Pak, jangan lihatin saya, saya coba doa. Banyak meninggal tanpa sakit lagi, meninggal tanpa sebab lagi. Wa kam min alilin kaisuhina minad dahri. Dan berapa banyak orang yang sudah sakit parah, hanya di atas tempat tidur, makan disuapin, bahkan udah nggak bisa makan, pakai selang makannya, pipisnya, pupnya udah di situ semua. Harapan kita, ya kayaknya nggak lama lagi akan dipanggil oleh Allah. Ternyata masih hidup dalam jangka waktu yang sangat lama. Itulah kematian Pak, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba. Sampai jam berapa Ustaz? Sebentar lagi. Ada bel nggak? Hah? Oh sampai suruh. Oke. Banyak. Kita nggak bisa memastikan kematian kita. Oleh karena itu, karena ketika meninggal dunia yang kita bawa bukan uang, bukan kekayaan, tapi amal ibadah. Giatin dari sekarang, mumpung enak kita ibadah, mumpung enak kita hadir ke masjid taklim, giatin dari sekarang. Jangan timbul penyesalan ketika kaki udah mulai pada sakit, jalan ke atas masjid naik tangganya udah payah, mata kita udah kurang awas, baru kita ngomong ya berat banget pengen ke masjid, naiknya udah susah. Ngos-ngosan karena dia ngomong begitu udah tua, gila muda masih sehat, lupa ke masjid. Ayo Pak, penting paksain buat masjid, memang harus dipaksain. Wa qala ba'du salafus salih radhiyallahu ta'ala anhu, law ra'aytumul ajala wa masirahu la'abdatumul amala mawdu'uh. Kalau seandainya kalian benar-benar memahami bagaimana ajal dan perjalanannya, bagaimana umur dan perjalanannya, kalian akan sangat membenci sifat tulul amal. Karena ajal itu sesuatu yang misterius, perjalanannya juga misterius. Ngapain kita tertipu dengan urusan dunia? Kita akan fokus terhadap urusan akhirat. Wa qala ahar kam mustaqbilu yauman lam yastaqbilhu. Berapa banyak orang yang hidup menyongsong satu hari tapi gak bisa menyempurnakannya. Paginya bangun, siangnya masih beraktivitas tapi gak bisa menyempurnakan harinya sampai sore. Sebelum sore umurnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak Pak yang kayak gitu. Wa kami mu'amilin gadan lam yudrikhu. Dan berapa banyak orang yang mengharapkan bisa hidup sampai besok. Besok dah ya, minggu depan dah ya, bulan depan dah ya, tahun depan dah ya, tapi dia gak bisa mendapatkan kesempatan itu. Maka kalau mau beribadah sekarang, jangan besok. Kalau mau benar sekarang, jangan entar. Ya, besok aja dah. Saya gajinya sekarang lagi ada urusan. Minggu depan aja dah. Saya ke masjidnya. Sekarang masih banyak urusan. Kadang yang sering saya sampaikan kepada teman-teman
ketika datang waktu ibadah kurban, itu orang kadang-kadang ada aja alasannya. Mohon banget Pak Ustaz, tahun ini saya nggak korban dulu dah, tahun depan insya Allah ya saya korban tahun depan ini. Tahun ini banyak banget urusan saya. Seakan-akan dia yakin hidupnya bakal sampai tahun depan. Padahal untuk urusan hidup, jangankan tahun depan, besok aja kita belum tentu dapat. Kami mu'amil keren. Berapa banyak orang yang berharap bisa ketemu waktu esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dia gak bisa mendapatinya. Maka kalau mau benar-benar sekarang, mau lulus sekarang, mau ibadah sekarang, jangan tunggu besok. Mau ngaji sekarang. Di depan aja dah, badan tanda enakan. 3 hari kemudian meninggal dunia. Kita kaya. Wa qala rubba tahikin mil abihi wa la'alla aqfanahu qad kharajat min indil usul. Berapa banyak orang yang lagi senang-senang, lagi bahagia, tertawa-tawa dengan sanak saudaranya, famili, kerabatnya, teman sahabatnya. Dia nggak sadar, dia nggak bahwa kain kafannya sudah dipersiapkan dari pabrik-pabriknya. Ketawa-ketawa kita cengenges, senang, bahkan kelihatan bahagia banget. Gak taunya kain kafan kita udah disiapin tuh atas nama kita. Coba kita memang nggak, bukan nggak boleh ketawa, silahkan ketawa. Tapi kebahagiaan kita bagi orang yang beriman bukan kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan kita adalah kebahagiaan akhirat. Makanya ulama-ulama kita salafus saleh yang dulu-dulu gak terlalu berani tertawa, terbahak-bahak, terlampau senang gak terlalu berani, karena mereka mengingat hadis Rasul, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian sadar, kalian tahu apa yang aku tahu, apa yang aku pahami, pasti kalian dikit ketawanya, banyak nangisnya. Maka kita temukan ulama-ulama kita dulu, diantaranya kalau nggak salah Imam Malik Ibn Dinar rahimahullah ta'ala anhu, dalam sebuah biografinya saya baca, 20 tahun sebelum kematiannya gak pernah terlihat dia tertawa. Yang terlihat hanya nangis saja. Satu-satunya masa tertawa dia saat itu menjelang 20 tahun kematiannya adalah ketika dipanggil anaknya yang paling kecil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika meninggal dunia anaknya, dia malah nangis. Sepanjang hidupnya tertawa. Aneh baik. 20 tahun menjelang kematiannya, dia gak pernah ketawa, nangis terus. Satu-satunya kesempatan ketawanya hanya ketika anaknya yang paling kecil dipanggil orang, meninggal dunia, baru dia tersenyum. Selebihnya ketawa. Kan kebalik ini. Ya, kebalik. Kalau bapak ada anaknya atau istrinya meninggal dunia, tertawa gitu semua, kira-kira orang bilang apa? Kalau nggak gila pengen kawin lagi. Padahal beliau nangis karena takut dengan nasibnya di akhirat, tertawa ketika anaknya meninggal, karena anaknya yang kecil itulah yang nanti bakal nolongin dia di akhirat. Makanya dia senang tertawa. Itulah tampak pada dirinya ciri orang yang lebih mementingkan kehidupan akhiratnya dibandingkan dunianya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Wa nafa'ana bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya muqallibal